Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya yang nonton The Java Talk pada kesempatan kali ini. Saya Zaki. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu member The Java Talk yang cukup senior. Mari kita langsung saja kepada Mbak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Liza. Sering dipanggil Lisa sih, tapi saya Lisa. Iya, Lisa. Lisa. Tapi Liza sih. Mau ngomong Blackpink tapi garing ya. Oke, lanjut. Saya baru aja lulus tapi belum sudah sih, dari Undip. Baru lulus berarti ini kapan? Insya Allah Oktober. Undip ya? Yep. Undip, Universitas di Pegunungan ya. Ini lucu lo ketawa dong. Iya. Jadi Mbak Liza itu Undip jurusan? Kebetulan saya bahasa dan kebudayaan Jepang. Bahasa dan kebudayaan Jepang, masuknya berarti FIB ya? FIB. Terus sekarang menjadi member The Javato. Pasti udah banyak dong pengalamannya selama menjadi member The Javato. Ini mau tanya, dulu awal-awal kok bisa tahu The Javato terus gabung jadi member The Javato, itu ceritanya gimana? Jadi kalau cerita dari awal sih, kalau nggak salah tuh saya tahu The Javato sekitar tahun 2017 akhir atau enggak 2018 awal, itu gara-gara teman saya yang juga udah member dari The Javato, namanya Yuliana Ayu. Dia ngajakin untuk ikut salah satu program The Javato, kalau nggak salah tuh namanya Peaceboot. Peaceboot? Iya, Peaceboot di Semarang. Jadi, apa itu Peaceboot itu apa? Jadi inti dari acaranya itu tuh kita jadi seperti leader sih. Jadi kita kayak translator buat orang-orang Jepang yang datang ke Semarang. Dan itu kita jadi translator untuk orang Indonesia. Jadi dulu di Javato ada beberapa volunteer dari Jepang, acara di Semarang, gitu? Bukan volunteer, jadi Peaceboot itu kayak ada kapal yang bakal menepi di Tanjung Semarang. Oh iya. Nah, terus kita jadi translatornya, jadi mereka cuma sebentar aja. Oke, kegiatannya jadi selama Peaceboot itu apa? Kegiatannya kita bakal dampingin orang-orang Jepangnya di salah satu SD di Semarang gitu. Nah itu kita jadi mendampingi mereka lebih ke translator sih. Kita ya sebagai perantara antara orang Jepang ini sama orang lokal Indonesia gitu ya. Itu kegiatannya selama berapa lama, berapa hari, berapa minggu? Kalau itu cuma 1 hari kalau nggak salah. 1 hari? 1 hari ya. Oh. 1 hari full gitu kayak. Oke, 1 hari full. Jadi Liza nemenin orang-orang Jepang untuk berinteraksi sama orang Indonesia di sekolah SD. Di SD, salah satu SD, tapi SD-nya lupa saya. Oke, SD. Terus berarti itu pertama kali Liza tahu tentang The Javato. Iya. Oke, terus selanjutnya kok tertarik untuk melanjutkan ikut program-program The Javato? Selanjutnya itu, waktu itu tahun 2018 itu liburan kuliah di sini. 2018 itu libur kuliah, kan panjang tuh lumayan, berapa deh? 2 bulanan. Ya mungkin 2 bulan. Nah di situ The Javato buka program magang di kantornya. PKL? Iya, PKL. Oh, PKL, ya magang. Nah di situ dari pikirnya dari gabut di rumah gitu, jadi kalau bisa magang aja gitu, cari kegiatan. Oh berarti magangnya itu inisiatif sendiri gak? Iya, enggak. Gak regulasi dari kampus? Belum ada waktu itu. Belum ada. Jadi dari kampus, terutama di jurusan saya itu belum ada kewajiban untuk magang atau PKL. Oh gitu. Jadi inisiatif untuk magang di Javato itu dulu kelompok atau individu? Individu, sama teman saya tadi, Yuliana Ayu. Berdua dong? Berdua. Berarti kelompok dong? Bukan. Kalau individu kan sendiri? Kita berbeda individu. Oh, berbeda individu. Oke, jadi Liza sama Yuliana magang di Javato tapi beda waktu? Sama waktu, cuma apply-nya sendiri-sendiri? Iya. Oh gitu? Gak bareng dong. Bisa ya gitu ya? Bisa lah, oh. CV-nya kan beda-beda. Oh ya, keren ya di Javato ya. Oke, terus berarti magang di Javato 2018 selama berapa lama? Kalau saya tuh sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan, sama Yuliana juga 1,5 bulan. Yuliana kayaknya lebih sih, lebih lama. Soalnya dia ambil cuti. Mungkin habis ini Yuliana bisa komen ya, biar kita tahu semuanya. Ya, terus berarti magang selama 1,5 bulan. Habis itu udah, terus ikut program The Javato apa lagi? Setelah lepas dari PKL itu, tapi tuh kita kayak masih berhubungan terus sama staff-staffnya juga. Mungkin baik ya.
akrab gitu. Baik dong. Dekat gitu, dekat Baik, gitu. staffnya baik-baik. Emang humble semua. Humble semua, staff. iya. Iya. Keren banget. Jadi kalau program kita ikut PKL, jadi kita otomatis jadi member jadi waktu itu. Iya, betul. Otomatis jadi member. Nah setelah itu kayak masih ikut kayak misal ada volunteer lebih ke Jepangnya, kita kayak bantuin translate atau ngajar bahasa Indonesia. Oh, misalkan ada volunteer pick up, Jepang datang iya. ke Jejavato masih dimintain bantuan Iya. untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia, pick up Pick up, service. iya, kayak Oke. Terus Nah setelah itu di tahun 2019 tuh saya diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu program yang buat work camp di Jepang. work camp di Jepang 2018 summer apa winter? Oh bukan, 2019. 2019. Itu di summer. Summer. Oke. Jadi kan memang biasanya di Javato itu ada program summer sama winter, itu ada work camp dan lain-lain. Terus Liza apply Iya. atau disuruh siapa pada waktu itu? Waktu itu memang waktu PKL tuh karena kita juga ngurusin program jadi udah tahu kan sebenarnya ada program summer. Nah waktu itu sebenarnya udah tertarik dari tahun 2018, tapi Yeah. baru bisa apply-nya di tahun 2019. Berarti waktu 2019 summer itu apply-nya dengan keinginan sendiri. Oh iya dong, nggak Oke, ada. mungkin bisa di-share bagaimana caranya kok bisa apply untuk program ke Jepang dan bagaimana kesan-kesannya ke teman-teman nanti kalau ada yang tertarik kan. Jadi bagus. cara taunya sih karena ini kelebihan member ya. Jadi kalau member tuh kita bisa lebih tahu lebih awal kalau misal ada info-info mengenai program-program broken ke luar negeri. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih awal jadi member di Javato. Oke. Jadi kalau misal kalian nggak jadi member itu kita juga tahu sih infonya lewat Instagram. Nanti Instagram, bakal website ada. Iya di website juga Iya. ada. Jadi kita apply dari situ. Nah terus kita seleksi berkas sih kalau nggak salah. Oh, waktu apply work camp-nya. Iya. Seleksi berkas dari sana juga kita sesuaiin mana yang kita maksudnya pas waktunya dari pihak Jepangnya dan kitanya gitu waktunya. Gitu. Oh, berarti kita harus seleksi berkas terus nunggu harus di ACC ya? Iya, Di ACC dari pihak di Javato-nya atau dari pihak Jepangnya? Lebih ke pihak Jepangnya sih. Lebih ke pihak Jepangnya. Itu kira-kira memakan waktu berapa lama dari mulai apply sampai di ACC oleh Jepang untuk akhirnya fix, oh saya mau berangkat, itu kira-kira berapa lama? Kalau ACC dari Jepangnya itu sebentar sih, kayak waktunya kayak sehari 2 hari, tapi kalau kita ngumpulin berkasnya itu yang agak lama sebenarnya. Berapa lama kira-kira, sampai 2 bulan, 3 bulan? Enggak lah. Enggak ya? Tapi kalau waktu itu kan karena ini pertama kali saya ke Jepang, jadi harus ngurus paspor dulu. Oh, berarti mulai dari awal bikin paspor Iya, dulu, bisa. terus ya itu kan salah satu syarat ya untuk ikut program ke luar negeri harus punya paspor. Seperti itu. Terus mungkin selama kegiatan di Jepang kesan-kesannya apa yang tidak terlupakan sampai sekarang? Kesannya itu yang paling membekas tuh udah pertama kali ke luar negeri, dan itu adalah salah satu negara yang memang dari dulu ingin saya datangi gitu. Oh, dari dulu emang sudah pengen ke Jepang? Iya, maka dari dulu saya ikut. Oh gitu. Ada ketertarikan gitu. Mau ketemu Doraemon atau gimana? Tidak ada sih. Oh, nggak ada. Kebetulan memang maksudnya apa ya? Wishlist saya untuk pengen ke Jepang. Makanya ambil kuliah juga jurusannya bahasa Jepang gitu. Emang dari dulu sudah tertarik sama Jepang gitu. Iya. Oke, terus apa lagi? Ya. Terus yang paling berkesan itu saya kesana bener-bener sendirian gitu. Jadi Sendirian? iya, kalau Sendirian maksudnya gimana? dari Indonesia ke Jepang bener-bener sendiri. Itu di pesawat sendirian? Kan Maksudnya seorang diri dalam rangka menuju Jepang tuh sendirian nggak ada. Biasanya kan kalau pertama kali tuh ada guide-nya atau ada temennya. Tapi waktu di pesawat rame-rame dong? Kami. Ada pilotnya dong? Alhamdulillah ada. Maksudnya sendirian, nggak punya siapa-siapa untuk bareng-bareng ke Jepang jadi untuk ini acara itu berkesan tadi ya? Oke, apalagi ada lagi mungkin selama kegiatannya atau kegiatannya tuh jadi kita tuh nggak cuman buat apa ya, kita bukan semata-mata tentang Jepang aja sih di sana, tapi kita bisa bertukar budaya. Jadi kita juga mengenalkan budaya Indonesia ke orang Jepang. Oh gitu, kita juga bisa belajar budaya yang ada di sana, terus kita juga memberikan pengetahuan kepada mereka tentang budaya Indonesia. Yap. Oke, masih inget gak dulu di Jepang memperkenalkan budaya apa kepada mereka? Banyak sih, jadi kita dikasih waktu nggak cuman berapa jam atau berapa hari, jadi kita ada sesi
dimana kita juga memperkenalkan Indonesia. Waktu itu tuh saya yang paling berkesan mengenalkan permainan Indonesia. Apa itu? Itu ada bekol, tau nggak? Bekel yang lompat mantul-mantul itu. Iya itu. Oh, iya. Nah itu kayak di sana tuh mereka senang aja gitu kan, karena kita programnya waktu itu lebih ke children ya, jadi lebih pendekatannya ke anak-anak yang masih kecil. Bukannya di Jepang juga ada permainan kayak gitu ya, pakai bekel gitu ya? Nggak ada sih, waktu saya perkenalkan permainan itu kayak mereka kayak benar-benar nggak tahu. Oh, berarti juga mereka malah excited tentang permainan seperti itu. Waktu itu bawa benar-benar pakai kebaya full. Full kebaya. Iya, saya Sanggul bawa, juga. Iya, bawa kebaya dari Indonesia. Mantap. Karena maksudnya gimana ya? Buat kesempatannya tuh cuma sekali tuh, jadi pengennya yang All out gitu ya, Iya. memberikan semuanya. Padahal di Indonesia gak pernah pakai kebaya. enggak sih sebenarnya. Oh, gitu. Cuttingan juga kadang-kadang. Bagus. Terus kalau Hoka kan biasanya itu ada kunjungan entah ke sekolah, entah ke panti asuhan, entah ke apa. Waktu di Jepang itu di daerah apa kegiatannya? Waktu itu kebetulan saya di Okayama. Okayama. Iya, Okayama di desa Mimasaka. Oh iya, nggak tahu saya. Oke, Tahu, ngapain saya. di sana? Tadi itu makan tadi. Iya, maksudnya di sekolah atau di... Oh, itu tuh macam-macam sih. Jadi kita ada lebih ke ada yang orang yang udah lanjut usia juga, ada yang children. Jadi Oke. jadi sama rata sih sebenarnya. Berarti kegiatannya ada yang di sekolah? Ada. Berarti kalau yang lansia itu apa? Di panti jompo atau gimana? Bukan di panti jompo, jadi kita ada satu ruangan gitu atau balai desa. Nanti mereka datang gitu. Oh gitu, Berkumpul di satu kegiatan aula. bersama lah ya. Oke, terima kasih untuk program-program yang di Jepang, mungkin sangat menginspirasi teman-teman untuk ikut. Semoga juga pandemi ini berakhir, jadi Amin. kita semua bisa pergi ke luar negeri, Amin, ke negara ya. yang kita inginkan. Terus itu kan tahun 2019, Iya, summer. sama. Nah, sampai sekarang kayaknya kok Liza masih aktif datang ke kantor di Javato, masih ikut berkegiatan, itu gimana? Iya tadi seperti yang saya bilang tuh staffnya humble sih. Oh, staffnya hampir semua di Kalau sini. staffnya nggak humble nggak bisa dong. Iya, humble. Iya. Keren-keren sih emang Iya. di sini. Terus juga masih ikut kegiatan-kegiatan kayak yang terakhir kemarin ada REC juga masih ikut ya, masih dimintain tolong. Iya, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk jadi trainer waktu itu. Oke. Mungkin untuk yang terakhir Mbak Liza bisa menyampaikan kepada teman-teman, kepada penonton semuanya gimana caranya untuk gabung di Javato dan asiknya gimana. Gak usah dikasih tahu yang jelek-jelek, nanti gak mau gabung soalnya. Silahkan. Nggak ada yang jelek kok, beneran nggak ada yang jelek. Jadi itu Waduh. kalau misalnya jadi member gampang sih, jadi tinggal hubungin aja adminnya. Ya, nanti bisa langsung ke Instagram, bisa ke email juga info@dejavato.or.id. Terus bisa dipantau juga di websitenya di Javato ya, dejavato.or.id. Terus juga update aja di Instagram, di follow, jangan lupa. Kami akan ada terus updatean mengenai info-info kegiatan ke luar negeri atau di dalam negeri. Kalau di dalam negeri biasanya ada WordCamp, kita bisa menjadi camp leader untuk volunteer-volunteer lokal. Dan juga bisa ke luar negeri, bisa mengikuti mid atau long term volunteering ke Eropa, ke Asia, atau WordCamp di banyak negara yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa. See you.